Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah sekali Ananda semua. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Habib. Tidak, Mas. Naila, tangan ya? Zaki, Mas. Naila mau? Naya. Sikap siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Nak? Oh, Naila. Terima kasih ya Naila sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Oke. Ananda di sini tahu nggak kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini? Apa? Bimbingan kelompok. Semuanya tahu kita akan melaksanakan bimbingan kelompok? Oke, alhamdulillah anak-anak Miss tahu semuanya. Jadi, Ananda semua tahu tidak apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Bimbingan sama kelompok. Sama kelompok, betul. Ada pendapat lain? Belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama. Iya, berdiskusi. Itu saja? Ya. Oke, singkat sekali. Jawaban dari Ananda semuanya betul, tapi di sini Miss akan tambahkan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu strategi layanan dalam bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang beranggotakan 8 sampai 15 orang. Di sini kita anggotanya berapa? 12. Oke, berarti kita sudah mencapai kriteria bimbingan kelompok. Dengan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya kita bicarakan. Tujuannya di sini bimbingan kelompok bertujuan yang pertama itu melatih percaya diri Ananda semua. Yang kedua, menambah wawasan. Dengan membahas topik-topik nantinya, Ananda bisa menambah wawasan nantinya tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, berani mengemukakan pendapat. Walaupun di sini kelompok kecil, untuk berlatih ke depannya supaya Ananda bisa menyampaikan pendapatnya di forum yang lebih besar nantinya. Di sini tempatnya kita memulai berani menyampaikan pendapat. Paham? Oke. Di sini kegiatan bimbingan kelompok, Ananda di sini sukarela tidak mengikutinya? Sukarela. Masya Allah, semangat sekali. Berarti semuanya sukarela? Iya. Masya Allah sekali. Nanti pas kita pembahasan nanti, Ananda harus terbuka dalam menyampaikan pendapat. Tidak boleh takut salah. Di sini tidak ada yang salah. Jadi Ananda dalam menyampaikan pendapatnya nanti Ananda harus terbuka. Nantinya selama kegiatan bimbingan kelompok ini Ananda harus mematuhi aturan yang berada di dalam bimbingan kelompok ini. Dan untuk nantinya kalau ada yang mau diceritakan berkaitan dengan pribadi kita, Ananda tidak perlu takut. Ananda tidak perlu cemas akan permasalahan tersebut akan tersebar keluar. Jadi di sini akan dijaga kerahasiaannya. Bisa paham? Paham. Oke. Jadi tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu seperti kita pada saat sekarang ini. Duduk melingkar, Miss sebagai pemimpin kelompok atau ketua di dalam forum ini, dan Ananda semua sebagai anggota kelompoknya. Paham? Paham. Oke.
Durian. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel. Habib Mengkudu, Kenzi Nanas, Zaki Durian. Ulang lagi. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Angga. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci, Keshifa Budaya. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci, Keshi, Blueberry, Azati. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Farah Anggur, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Manggawi. Maaf. Iya. Ulang lagi. Ulang lagi. Habib Mengkudu. Mengkudu. Habib Mengkudu. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aura Mangga, Najmi Leci, Kay, Blueberry, Azapir, Aca, Wasmi. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci, Keshifa Blueberry, Azapir, Aca, Raspberry, Wawa Pisang. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci, Keshifa Blueberry, Azapir, siapa nama Aca? Aca Raspberry, Wawa Pisang, Naila Strawberry. Giliran Habib lagi. Nah, disebutin semuanya. Habib belum ada yang nyebutkan. Mulai dari Habib sendiri. Habib Mengkudu, Kenzi Durian, Zaki Nanas, Nugi Jeruk, Miss Dona Apel, Farah Anggur, Aurelia Mangga, Najmi Leci, Keshifa Blueberry, Azapir, Aca Raspberry, Wawa Pisang, Naila Strawberry. Oke. Udah kenal semuanya dengan teman-temannya? Sama Miss? Oke, berarti kita udah saling kenal. Semoga perkenalan tidak sampai di sini saja. Apabila nantinya di luar ketemu sama Miss, semoga silaturahminya tetap berjalan. Amin.
dibicarakan yang beranggotakan 8 sampai 15 orang. Tujuannya itu supaya Ananda di sini berani menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kedua, melatih kepercayaan diri Ananda. Selanjutnya, yang ketiga itu menambah wawasan dengan topik yang kita bahas nantinya. Paham? Paham, Miss. Oke. Untuk melanjutkan tahap selanjutnya, di sini ada yang megang HP nggak? Untuk sementara simpan dulu. Oke, Miss. Simpan dulu. Apa rasanya yang mengganggu disimpan dulu, baik itu di dalam saku atau gimana. Ada yang mau permisi kah? Nggak ada yang mau ke toilet? Tidak, Miss. Mau? Mau, Miss. Oke, cepat ya. Iya, Miss. Cepat ya. Cepat. Di sini udah ada yang permisi, HP-nya disimpan ya. Ya, Miss. Udah aman? Aman. Udah aman semuanya? Aman. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa. Oke. Kita masuk di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik namanya. Ananda tahu apa tidak? Belum. Tidak, Miss. Belum. Oke. Di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama itu namanya topik tugas. Topik tugas itu dimana topik yang berasal dari Miss sendiri.
Oke, dikirimkan, bisa dibantu dikirimkan ke grup biar teman-temannya bisa melihat. Miss kasih waktunya 5 menit ya. Atau yang belum memiliki video, berdua aja sama temannya, gabung sama temannya boleh. Tapi punya nonton, Bib? Boleh. Diperhatikan ya. Udah lihat? Sudah selesai? Oke. Silakan disimpan HP-nya lagi. Tidak ada yang megang HP, disimpan dalam kantongnya. Dari tayangan video tersebut yang berdurasi singkat itu, Ananda semua apa yang bisa disimpulkan? Tidak boleh bolos. Oke, tidak boleh bolos. Kalau remaja yang Nggak, Bu. sementara, Mes. Apa? Anak-anak remaja yang bersifat sementara. Kenakalan remaja hanya bersifat sementara. Maksudnya gimana? Miss, nggak boleh melanggar aturan sekolah. Tidak boleh melanggar aturan sekolah, mantap sekali. Betul, Miss. Ya, betul. Dan Nah, ya. Remaja berdampak buruk. Iya, kenakalan remaja berdampak buruk. Ada yang pendapat lain? Nugi? Apa yang dilihat tadi? Itu contoh kenakalan remaja tentang apa? Bolos sekolah. Nah, iya bolos sekolah. Iya. Nah, berarti Nugi nonton ya. Terus ada yang berpendapat lain? Tidak, Miss. Udah? Udah.
begitu banyak disebutkan contohnya tadi, apa akibatnya? Jauhin orang. Oke, dijauhin orang, pintar tadi. Mentalnya rusak, Miss. Mentalnya rusak, pintar. Miss, kita dipandang buruk. Kita dipandang buruk. Kalau misalnya merokok, paru-parunya bisa rusak, Miss. Ya, kalau merokok paru-parunya bisa rusak. Menentukan harga diri sendiri, Miss. Oke, menjatuhkan harga diri sendiri. Kalau misalnya dia balap liar, nanti dia tergelincir, jatuh, kepalanya bocor, Miss. Iya, kalau tawuran balap liar, kalau misalnya kan kita nggak tahu nanti misalnya jatuh. Siapa orang? Ya, Siapa yang rugi? diri sendiri dan orang lain. Orang lain juga. Ya, orang lain juga. Seks bebas, Miss, kena HIV. Nah, ya. Kalau tawuran bisa bikin orang meninggal, Miss. Ya, tawuran bikin meninggal. Ada Miss, pendapat lain? kalau seks bebas ketahuan orang itu bakal dipukulin orang, Miss. Iya. Tapi Masa ya? Bikin malu orang tua, Miss. Apa? Bikin malu keluarga. Iya, bikin malu keluarga, bikin malu keluarga. Kalau kita pada masa sekolah, bikin malu pihak sekolah, bikin malu diri sendiri, menjatuhkan harga diri. Nah, Dia yang nabrak. ada pendapat lain apa akibat dari kenakalan remaja? Tidak. Oke, Miss simpulkan. Jadi akibat dari kenakalan remaja itu banyak sekali ya, Nanda. Nah, yang pertama itu merugikan diri sendiri. Kedua, merugikan orang tua, menjatuhkan harga diri, Jauhin orang. dijauhi orang. Dan Kita hari ini, Miss. apa? Enggak. Apa tadi pendapat Enggak Nanda? ada harga diri nanti. Iya, kita tidak memiliki harga diri, berarti sama kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Baik. Oke, berarti akibat dari kenakalan remaja itu banyak sekali ya. Nah, selanjutnya apa Ananda masih fokus? Oke, masih fokus. Yakin masih fokus? Yakin. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, masih bisa dilanjutkan. Nampaknya walaupun siang hari ini Ananda tetap semangat ya? Iya. Terlalu semangat sekali tadi. Ya, Miss. Oke. Selanjutnya faktor penyebab dari kenakalan remaja itu. Anda tahu tidak apa saja faktor-faktor penyebab? Oke. Miss. Ya. Biasanya remaja itu kalau pakai kendaraan mungkin dibuat, Miss. Iya, Miss. Aku setuju, Miss. Aku setuju, aku kayak gitu Kalau remaja itu selalu. pakai kendaraan mungkin dibuat, Miss. Ya. Bisa kira merokok penggunanya itu dia bikin penasaran untuk merokok kan merokok gitu kan. Oh, semakin penasaran gitu. Rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi Miss. Iya. Apa? Tidak dirangkul. Oh, tidak dirangkul. Lingkungannya nggak baik. Keluar dari sekolah. Lingkungannya nggak baik. Masalah keluarga. Ya. Ada Oke, Miss, Om. kurangnya pemberitahuan tentang bagaimana cara agar kita bisa menghadapi perilaku remaja dengan baik. Oh, berarti kurang Kurang diarahkan. ya, kurang edukasi ya. Nah, ya. Nah, ada lagi pendapat? Pengaruh dari tren media sosial.
maka hal kecil pun bisa kita terjerumus. Misalnya kita tidak sholat, itu adalah contoh hal-hal kecil. Kalau kita tidak sholat, berarti kita sudah melanggar aturan agama kita. Nah, kalau kita iman tidak berarti pendiriannya agak lemah ya. Kalau kita tidak berpendirian kokoh, kalau tidak memiliki iman, hal-hal yang melanggar tersebut akan mudah terjerumus. Begitu ya Kak Siva? Oke, pintar sekali jawaban dari Kak Siva. Apakah masih ada yang mau berpendapat? Apa saja faktor-faktor dari kenakalan remaja? Enggak nih. Banyak banget nih. Banyak banget. Apa yang banyak banget? Faktornya tuh nih. Ah, Banyak jadi susah kalau diucapkan. udah mencakup semuanya? Sudah. Oke, baik, Miss simpulkan. Jadi faktor-faktor dari kenakalan remaja itu yang pertama itu kurangnya keimanan. Apabila iman kita sudah kurang, berarti kita mudah saja goyah untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Yang kedua itu faktor teman sebaya. Berarti faktor dari teman sebaya ini cukup kuat. Misalnya apabila seseorang menjual parfum, apabila kita berteman dengan dia pasti kita percikan baunya kan? Iya. Begitu juga dengan hal yang negatif Kalau kita tersebut. temenan sama sampah pasti bau, Miss. Iya. Berarti apabila kita berteman dengan orang yang melakukan kenakalan remaja, berarti lambat laun akan kita terjerumus juga. Selanjutnya faktor dari orang tua. Apabila orang tua kita, misalnya kita kurang perhatian. Kalau kita kurang perhatian, berarti kita mencari perhatian keluar. Terkadang kita salah jalan. Oke. Selanjutnya faktor dari diri sendiri itu tidak berpendirian, ikut-ikut teman. Berarti itu termasuk juga faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Oke. Sudah loyo? Belum. Oke, semangat sekali ya. Iya dong, Miss. Oke, kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Oke, ice breaking kita hari ini yaitu melatih kefokusan Ananda dan bikin semangat lagi. Jadi ice breakingnya, lakukan apa yang Miss lakukan dan jangan lakukan apa yang Miss sebutkan. Tahu? Tahu semuanya? Belum tahu? Baca belum tahu? Dicontohkan dulu. Oke. Lakukan, cluenya gini. Lakukan apa yang Miss lakukan, jangan lakukan apa yang Miss sebutkan. Oke, misalnya pegang tangan, Miss pegang paha berarti oke, berarti tidak boleh pegang tangan. Oke. Pegang lutut. Jadi cluenya lakukan apa yang Miss lakukan.
Oke, nampaknya anak-anak Miss sudah fokus. Iya, udah fokus? Sudah. Mau dilanjutkan? Bisa. Mau dilanjutkan game atau mau dilanjutkan materinya? Materi. Oke. Yakin mau lanjutkan materi? Yakin. Oke, materi kita masih ada satu lagi ya. Udah fokus? Sudah. Oke. Materi yang terakhir yaitu tentang cara pencegahan dari kenakalan remaja tersebut. Jadi, bagaimana sih cara pencegahan kenakalan remaja? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Oke, nampaknya tadi si Farah belum ya. Nah, Farah duluan. Bagaimana cara pencegahannya? Diberikan edukasi. Diberikan edukasi. Bagus sekali Yes. jawabannya. Habib? Pada punya teman, Mes. Oh, pintar-pintar dalam memilih teman. Ya, bagus sekali, Bim. Miss. Oh, ya, Aureli. Mensibukkan diri dan memperbanyak hobi. Oh ya, bersibuk diri dan memperbanyak hobi. Bagus sekali, Aureli. Punya pendirian. Ya, punya pendirian. Harus punya pendirian. Iya, Azhar. Ya, meningkatkan diri. Bagus sekali. Iya, bagus sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naila? Apa? Itu Miss. Benar-benar di teman jangan mudah terbawa arus Miss. Iya, pada kita dalam Jangan mau berteman. kemakan omongan teman Miss. Iya. Buat pada pendirian diri sendiri. Iya. Perkataan orang tua. Ya, dengarkan pendapat orang tua, ya. Mendekatkan diri. Miss, jangan FOMO biar dia dibilang keren kayak gitu Miss. Iya. Ada pendapat lain? Cukup. Mes. Nugi gimana? Kok cukup terus? Miss pengen dengar jawaban dari Nugi. Bagaimana cara mencegah kenakalan remaja menurut Nugi? Jangan ikut teman dengan teman yang nakal. Oh, jangan ikut teman yang nakal. Apalagi sama orang ngefan guys. Iya. Sang Miss. Ah, Jangan ini Miss. Mau melakukan hal tentang tersebut biar dibilang keren. Ya, jangan mau kita dibilang keren gitu. Ya. Itu cuma ajakan teman untuk supaya ikut ya. Biar dianggap keren Miss. Mau gitu Miss. Iya, bagus sekali ya Zaki. Ada lagi yang berpendapat bagaimana cara pencegahannya? Kaji gimana? Sudah guys, cukup. Sudah cukup? Ya Allah, Mes. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Bagus sekali pendapat Habib. Nanti gimana? Bagaimana? Iya, pandai-pandai menahan diri. Supaya kita tidak terjerumus kepada kenakalan tersebut ya Najmi. Oke, masih ada berpendapat? Mbak Miss. Oke, Miss simpulkan. Jadi, cara pencegahan kenakalan remaja itu banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama itu kata Ananda tadi mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sudah dekat dengan Pencipta, hal-hal buruk tersebut tidak akan kita lakukan. Yang kedua itu selektif dalam memilih teman. Apabila kita selektif dalam memilih teman, berarti kenakalan itu tidak akan terjadi. Selektif maksudnya di sini bukan mengunculkan teman, bukan, tetapi kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang iya, berteman dengan orang-orang yang bersikap baik. Apabila teman itu sudah melakukan kenakalan remaja, kita jauhi. Betul banget guys. Terus kita dengarkan perkataan orang tua. Orang tua itu tidak akan pernah menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang
dari awal sampai sekarang ini. Ya, Zaki, Ya. apa kesimpulannya? Jadi sebenarnya itu kenakalan remaja itu merupakan hal negatif yang dilakukan pada remaja. Dan itu bisa mengakibatkan masa depan kurang dan terbawa arus oleh hal-hal yang buruk. Untuk penyebabnya itu dikarenakan adanya faktor dari ekonomi, terus lingkungan yang kurang bagus, ajakan teman, terus ada juga serius, ada juga hal dari kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah. Kalau terus contoh-contoh itu seperti tawuran, ngevape, merokok, terus seks bebas, mengganja, terus itu biasanya dilakukan karena terbawa oleh teman dan juga ingin dia dianggap keren. Terus ada penjagaan itu menjauhi teman-teman yang seperti melakukan kenakalan remaja itu, terus mempunyai pendirian sendiri, mendekatkan diri kepada Allah, punya iman yang besar, pandai memilih teman, dan pandai menahan rasa penasarannya. Oke, bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh Zaki. Nampaknya kesimpulannya sudah lengkap ya. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Keshifa. Jadi kenakalan remaja adalah hal yang menyimpang yang pastinya dilakukan oleh remaja. Namun itu karena remaja itu memiliki pengetahuan rasa ingin tahu yang kuat, dan remaja itu juga mungkin menganggap hal-hal yang negatif itu kayak mau coba ini dia mau coba ini, jadi dia berpikir bahwa dia sedang mencari hobinya padahal dia terjerumus ke arah yang negatif. Nah, cara untuk menghilangkan hal itu adalah sekolah atau keluarga mungkin bisa menyampaikan atau menasihati anak murid untuk tidak melakukan, untuk memberitahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan juga mungkin anak murid tersebut bisa mencari bakatnya sendiri, seperti mencari bakat dalam bidang seni ataupun akademik. Udah? Oke, kesimpulan Keshifa bagus sekali. Siapa tadi yang mau menyimpulkan? Iya, Naila. Jadi kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang yang melanggar sanksi sosial, norma, dan juga hukum ya. Biasanya itu disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, juga pengaruh lingkungan ya. Iya. Terus contohnya kayak ngevape, ganja, tawuran, berliar, merokok. Nah, terus biasanya itu diakibatkan karena ketika mereka ingin mencari jati diri, mereka malah terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Jadi salah jalan ya. Ya, terus cara untuk supaya kita terhindar dari itu, biasanya harus ada dari orang tua untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Kayak gitu, guys. Oke, bagus sekali pendapat dari Naila menyimpulkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya Aca. Karena kenakalan remaja itu bagiannya sebenarnya jika kita mengharuskan kenakalan tersebut, kita akan bisa di kemudian hari. Iya. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Aca. Siapa lagi? Farah? Kenakalan remaja itu adalah hal yang negatif dan salah, dan tentunya harus dihindari. Walaupun banyak faktor yang mendorong seorang remaja untuk melakukan tindakan tersebut, tetapi juga banyak hal-hal yang dapat mencegah kenakalan tersebut. Contohnya, jika remaja itu tidak bisa keluar dari lingkungan yang toksik, dia bisa setidaknya berdoa kepada Allah untuk dilindungi. Oke, itu saja. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Farah. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tunjuk tangan. Habib mau? Udah nih. Udah? Oke, bagus sekali kesimpulan dari Ananda semua. Terima kasih. Jadi kenakalan remaja itu adalah segala perbuatan yang menyimpang melanggar norma dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Contohnya yang Ananda sebutkan tadi yaitu banyak sekali ya, seperti bolos sekolah,
iman kita kurang. Jadi itulah faktor dari kenakalan remaja. Jadi cara pencegahannya itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sudah dekat dengan Pencipta, otomatis hal-hal yang negatif itu tidak akan kita kerjakan. Pasti kita hindari. Terus selektif dalam memilih teman. Kita harus pandai memilah-milah teman, mana yang baik, mana yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita dengarkan perkataan dari orang tua kita. Apabila orang tua kita melanggar, berarti itu tidak baik. Oke, itu kesimpulan kita pada hari ini. Miss pengen tahu apa sih komitmen dari Ananda semua tentang kenakalan remaja ini? Miss pengen tahu dari Ananda semua. Dimulai dari Nugi lah. Miss pengen apa komitmen Nugi tentang kenakalan remaja ini? Komitmen itu harapan kita ke depannya. Apa komitmennya? Saya Nah ya, kajilah dulu. tidak mencoba vape sampai umur yang ditentukan. Nah, tidak nge-vape. Ya. Oke, bagus. Udah ada inspirasinya Nugi? Mendengarkan kata orang tua. Oke, mendengarkan perkataan orang tua. Tidak mengikuti teman karena penasaran doang gara-gara Miss. Tidak mengikuti teman karena penasaran Ya, doang. itu bisa membuat kita ke jalan yang salah. Oke, bagus sekali ya Zaki. Abid Tidak akan mencoba rokok sampai umur ditentukan, Miss. tidak akan mencoba rokok sampai umur yang ditentukan. Oke, bagus. Saya Miss bisa. Kalau rokok itu kita tidak boleh merokok sebenarnya karena akan merusak diri kita. Full nikotin. Naila, apa komitmennya? Situ deh. Semoga makanya kita bisa memperkuat pendirian kita, Amin. iman. Amin. Oke, memperkuat pendirian kita dan Ya, iman kita ya Naila. Tidak mudah terbawa dengan mes. Oke, tidak mudah. Istiqomah. Ini Miss, be yourself. Apa Naila? Be yourself. Keren banget, Pak. Be yourself. Jadi diri sendiri. Oke. Jangan dengerin kata orang, Miss. Jangan dengarkan It's kata. yourself. Oke, bagus sekali. Aca, apa komitmennya Aca? Memperkuat pendirian kita Aca. Oke. Azza, apa komitmennya tentang kenakalan remaja ini? Bagaimana sebaiknya kenakalan remaja ini? Ini gimana? Sebaiknya dihindari Miss, karena kalau iya betul. Kalau kan FOMO. Ya, kalau apa sih? Jangan FOMO atau ikut-ikutan teman, karena belum tentu yang dia lakukan itu baik. Oke, berarti komitmen Azza jangan ikut-ikut teman. Belum tentu teman yang kita ikutin itu baik. Oke, ya Syifa, apa komitmennya nak? Selalu mementingkan harga diri kita dibanding orang lain. Oke, selalu mementingkan harga diri kita daripada orang lain. Najmi? Berusaha untuk mencegah dan juga menghindari dari kenakalan remaja. Wah, berusaha untuk mencegah Dan juga menghindari. Mantap sekali ya Najmi. Aureli? Berusaha memiliki istirahat
mendengarkan komitmen dari Ananda semuanya. Oke, Miss harap kapan bisa menjalankan komitmen yang ini? Apakah bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Dari dulu ya, Miss. Apa? Dari dulu saya. Lebih bos. Oke, berarti menjalankan komitmennya itu dari sekarang ya? Ya, Miss. Nah, Miss doakan tidak ada yang anak-anak Miss di sini tidak ada yang melakukan hal-hal yang Amin. negatif. Amin. Miss yakin di sini anak-anak Miss semuanya adalah anak-anak yang baik. Amin. Oke, Miss sudah mendengarkan komitmen dari Ananda dan akan dilaksanakan mulai dari sekarang. Oke. Satu lagi Miss pengen tahu apa sih kesan dan kesan Ananda semua mengikuti BKP kita pada hari ini? Nah, siapa yang mulai duluan? Dari mana? Coba. Ih, jangan ada Sangat kesalahan paling enggak. Miss pengennya dari Naila lah. Kita Miss. Iya. Apa kesannya? Keren banget, Miss. Seru banget, sangat menambah wawasan aku tentang kenakalan dari Miss. Oke, bagus sekali. Aku udah yang nggak tahu jadi tahu, Miss. Terus asik, bagus. Yang banyak bimbingan kelompoknya lagi, Miss. Oh, oke. Pesannya, Miss. Nggak ada sih. Gak ada pesannya. Bagus. Oke, sudah bagus. Makasih ya, Wawa. Aca, apa kesan dan pesannya? kesannya emang Miss mantap ya. Keren. Suka, seru banget, anjay mabar. Masya Allah banget, aku suka banget, Miss. Aku juga nurutin kata-kata Wawan. Sering-sering bikin kayak gini. Iya, nanti kita akan melakukan lagi ya. Terima kasih Aca. Azah gimana, Azah? Kesannya seru, Miss. Terus kita jadi tahu apa itu kenakalan remaja. Berarti menambah wawasan ya, Azah? Wawasan. Terus apa ya? Seru pokoknya, Miss. Seru lah pokoknya. Terima kasih, Zah. Ya, Syifa? Kesannya ini bimbingan kelompok ini bermanfaat karena kita bisa sharing-sharing perspektif kita kan beda-beda soal kenakalan remaja ini. Jadi kita menambah wawasan juga seperti yang teman-teman isi dulu. Oke, terima kasih ya, Syifa. Najmi, apa kesan dan pesannya? Semakin tahu tentang bagaimana faktor-faktor dan juga cara mencegah kenakalan remaja. Oke, terima kasih ya, Najmi. Aureli? Kesannya bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat tentang kenakalan Kenakalan remaja. Oke, terima kasih ya, Aureli. Farah? Sebenarnya aku senang karena dengan bimbingan kelompok ini kita semua bisa menyajikan edukasi tentang kenakalan remaja. Oke, terima kasih ya Farah. Berarti menambah wawasan juga ya Farah. Dogi gimana kesan dan kesannya? Oke, bimbingan kelompok kita pada hari ini seru ya Dogi? Oke, dan menambah wawasan. Zaki gimana? Seru, asik, Miss. Oke, seru dan asik. Banyak dapat ilmu baru. Banyak dapat wawasan yang baru. Oke, mendapatkan wawasan yang baru juga ya Zaki. Miss. Kaji? Seru nih. Seru. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Iya. Berarti menambah wawasan ya Kaje. Ya Miss. Adit? Seru, asik, mantap, Miss. Kok lemas? Miss. Kok lemas aja? Enggak. Yakin seru? Seru, Miss. Oke. Demi Allah, seru, Miss. Berarti bimbingan kita pada hari ini seru ya, ada menambah wawasan Ananda semuanya. Oke, karena mengingat waktu, kita udah di penghujung. Miss, kontrak kita gimana? Pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini, pada tahap selanjutnya gimana? Untuk bimbingan kelompok selanjutnya gimana? Kita laksanakan kapan? Ada yang berpendapat?
Unitnya So. Miss. Ayo semuanya Miss, praktis Miss. Oke, berarti dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya kapan? Kita Zoom atau luring seperti ini, jamnya jam berapa? Kesepakatannya Habis zuhur Miss. habis Zuhur. zuhur.